Di sini yang saya ambil adalah contoh kasus sistem informasi untuk rawat jalan pada sebuah poliklinik ABC. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Permasalahan yang terjadi pada poliklinik ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan dengan sistem manual. Padahal, kebutuhan akan data-data pasien, terutama rawat jalan, dan juga rekam medis, serta dokter yang menangani tiap pasien itu sudah sangat meningkat. Sehingga dibutuhkan informasi dari data yang lebih cepat dan juga efisien, serta efektif. Kemudian yang kedua, sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan, karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien, serta ada saat yang dibutuhkan belum bisa terpenuhi oleh penggunanya. Yang ketiga, penyediaan data yang banyak menyebabkan overload data dan juga informasi yang kurang. Itu adalah beberapa identifikasi masalah yang ditemukan untuk poliklinik ABC. Yang kedua adalah analisis sistem. Di sini, penyimpanan data dalam bentuk kertas ataupun manual menimbulkan risiko yang cukup besar, seperti kebakaran, rusak, ataupun bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan suatu sistem yang bisa menyimpan data tersebut menjadi lebih aman. Yang kedua, kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada pada saat dibutuhkan, available, menjadi alasan utama untuk penyediaan sebuah sistem informasi yang akurat. Selanjutnya adalah data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang memadai, karena data yang tidak tersusun rapi dan juga susahnya pencarian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut, sehingga data tersebut menjadi tidak lengkap. Yang ketiga, tahapannya adalah analisis kebutuhan. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah yang pertama, data pasien. Di sini, data pasien yang dibutuhkan adalah nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, golongan darah, status, alergi, pekerjaan, dan juga telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah data dokter. Data dokter ini yang akan disimpan adalah nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, spesialisasi, dan juga telepon yang dapat dihubungi. Yang ketiga adalah data obat. Di sini yang akan disimpan adalah nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga, efek samping, kadaluarsa, takaran, dan juga produsen yang mengembangkan obat tersebut. Kemudian ada juga data admin. Data admin di sini yang disimpan adalah nama petugas, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga telepon. Kemudian ada data pemeriksaan, yaitu data pasien, data dokter, keluhan, diagnosa, pelakuan atau pemeriksaan, data obat, dan juga tanggal periksa. Yang terakhir adalah data biaya, yaitu data pasien, pemeriksaan, dan juga total harga obat. Untuk case kali ini, nomor ID tidak dicantumkan di dalam kasus ini. Namun, jika dicantumkan akan lebih baik sebenarnya, terutama ketika mendevelop dalam sebuah tabel database. Kemudian, kebutuhan fungsional. Fungsi dari sistem ini adalah proses login untuk dokter dan petugas. Kemudian, proses pengolahan data pasien meliputi input, update, dan juga delete. Proses pengolahan data dokter meliputi input, update, dan juga delete. Kemudian proses pengolahan data petugas meliputi input, update, dan juga delete. Kemudian proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun pendaftaran untuk periksa yang dilakukan oleh user dalam hal ini adalah petugas poliklinik. Kemudian ada proses searching atau pencarian data yang di dalamnya termasuk data pasien, data dokter, data petugas, data pemeriksaan, dan juga data obat. Kemudian proses pemeriksaan dilakukan oleh user dalam hal ini adalah dokter tersebut. Kemudian proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada pasiennya. Berikut adalah contoh tampilan untuk sistem informasi rawat jalan di poliklinik ABC. Di sini tampilannya disesuaikan dengan kebutuhan daripada pengguna. Demikian contoh kasus untuk pengembangan sistem informasi. Terima kasih.